Di video kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang perhitungan statistik dan penyajian data. Penyajian data dalam statistik merupakan langkah penting yang tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga membantu kita melihat pola atau tren yang mungkin tersembunyi dalam tumpukan angka. Tanpa penyajian data yang jelas, angka-angka yang ada bisa terasa membingungkan dan sulit untuk diinterpretasikan. Dalam statistik, penyajian data tidak terbatas pada satu bentuk saja. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyajikan data, masing-masing dengan tujuan dan fungsinya tersendiri. Setiap jenis penyajian data memiliki keunggulan dalam konteks tertentu dan dapat dipilih sesuai dengan sifat data yang dimiliki serta audiens yang akan mengaksesnya. Selanjutnya yang pertama ada penyajian data diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram atau gambar juga dapat menjelaskan atau menggambarkan keadaan, gejala atau fenomena dengan cepat. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penyajian secara teks atau narasi, penyajian secara tabel, dan penyajian secara grafik atau diagram. Lalu penyajian data dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, diagram frekuensi. Diagram frekuensi adalah bentuk penyajian data dalam grafik atau gambar yang menunjukkan jumlah kemunculan atau frekuensi dari setiap kategori atau kelas data. Di sini juga diagram frekuensi ada dua. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data dengan diagram batang dan daun selain dapat memperoleh informasi mengenai distribusi frekuensi dari gugusan data, juga dapat dilihat nilai-nilai pengamatan aslinya. Ada diagram batang majemuk dan diagram batang bertumpuk. Diagram batang majemuk ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok kategori pada satu variabel. Sedangkan batang bertumpuk, diagram ini menyajikan dua atau lebih kelompok kategori dengan satu batang per kategori utama, namun dibagi menjadi bagi-bagian berdasarkan subkategorinya. Dan bagian kedua dalam penyajian data diagram itu ada diagram persentase dan derajat, yang dimana diagram persentase adalah bentuk penyajian data yang menggambarkan perbandingan bagian-bagian dari suatu keseluruhan dalam bentuk persentase. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi relatif setiap kategori terhadap total keseluruhan data. Di sini juga ada diagram lingkaran, yang dimana diagram lingkaran merupakan grafik dari distribusi frekuensi relatif. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya kelas penyusunan. Selanjutnya yang kedua ada histogram. Histogram ialah grafik dengan sumbu mendatar guna menjelaskan kelas atau nilai data, sementara sumbu tegak guna melukiskan jumlah observasi, yang mana jumlah observasi digambarkan melalui balok vertikal. Histogram juga dapat diartikan sebagai diagram yang dipakai dalam penyajian data kontinu. Dalam histogram, sumbu mendatar dapat berbentuk tepi kelas ataupun nilai tengah kelas. Lebar balok menggambarkan interval kelas, sementara tinggi balok berpadanan dengan frekuensi observasi setiap kelas. Yang ketiga ada poligon. Poligon merupakan grafik dalam bentuk garis. Berbeda dengan pembuatan histogram yang mengacu kepada konsep tepi kelas, maka pembuatan poligon ini menggunakan konsep titik tengah. Jika dihubungkan dengan histogram, poligon ini berada di tengah setiap batang histogram. Di sini juga dapat kita lihat contoh grafik poligon. Lalu yang keempat ada ogive. Seperti halnya poligon, ogive juga merupakan grafik dalam bentuk garis, namun menunjukkan grafik garis kumulatif. Ogive juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama ogive positif, yaitu grafik atau kurva yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sementara dengan yang kedua ada ogive negatif, yaitu grafik atau kurva yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal, yang dimana soal pertama, seorang ahli gizi meneliti jumlah pasien hipertensi di 3 puskesmas berbeda. Hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut. Puskesmas A, yaitu terdiri dari 40 orang, sementara puskesmas B 55 orang, dan puskesmas C yaitu 35 orang. Untuk membandingkan jumlah pasien antar puskesmas,
Jenis diagram apa yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Histogram, B. Diagram lingkaran, C. Diagram batang majemuk, dan D. Poligon frekuensi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu diagram batang majemuk, dikarenakan diagram batang majemuk digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dalam satu kategori, seperti jumlah pasien pada beberapa puskesmas. Lalu soal yang kedua, seorang ahli laboratorium ingin membuat histogram data kadar hemoglobin pasien wanita, yang dimana di sini sudah tertera interval dan juga frekuensinya. Interval 8-9 frekuensinya 3, 9-10 frekuensinya 7, 10-11 frekuensinya 12, 11-12 frekuensinya 6, dan 12-13 frekuensinya 2. Batang histogram yang paling tinggi akan berada pada interval A 8-9, B 9-10, C 10-11, dan D 11-12. Jawaban yang tepat adalah C 10-11, yang dimana penjelasannya batang tertinggi menunjukkan frekuensi terbesar. Frekuensi tertingginya adalah 12, yang dimana berada pada interval 10-11 gram per desiliter. Lalu kesimpulan dari materi ini yaitu penyajian data bertujuan agar hasil pengumpulan data mudah dipahami melalui teks, tabel, atau berbagai diagram seperti batang, lingkaran, histogram, poligon, dan juga ogif. Diagram batang menampilkan frekuensi tiap kategori, histogram untuk data kontinu, poligon menghubungkan titik tengah kelas, dan ogif menunjukkan frekuensi kumulatif. Sementara itu, diagram lingkaran dan persentase menggambarkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Pembuatan diagram dilakukan dengan menghitung total data, menentukan persentase atau frekuensi, serta memberi keterangan yang jelas. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.